Oke, baik. Kita mulai kuliah kita. Hari ini kita akan review tugas yang telah teman-teman kumpulkan kemarin. Sudah mengumpulkan semuanya kecuali satu. Alia Anggun ya, belum mengumpulkannya. Mudah-mudahan hanya masalah koneksi ya, Alia ya. Oke, saya akan coba review tapi beberapa ya, biar tidak terlalu lama durasinya. Yang lain silakan disesuaikan ya. Oke, yang pertama punya Alif ya. Oke, kita coba cek. Sistemnya adalah flammability. Flammability itu bukan sistem ya. Flammability itu sifat ya, sifat dari bahannya mudah terbakar, sangat mudah terbakar. Flashpoint itu parameter ya, flashpoint bahan itu parameter. Jadi bukan sistem ya. Jadi sistemnya harus dijelaskan apa sistem apa yang mengandung flammability. Misalkan tangki penyimpanan bahan bakar ya, dan seterusnya. Jadi flammability bukan sistem, flashpoint juga bukan subsistem ya. Oke, meledak. Nah, hasilnya meledak, apanya yang meledak ya? Bagaimana proses meledaknya? Jadi masih ingat ya, untuk kita menuliskan hazard itu harus lengkap, memenuhi 3 unsur ya. Hazard HE ya, hazard hazardous element, kemudian initiation mechanism ya, sama target and treat-nya. Jadi meledak ini masih kurang lengkap ya. Penyebabnya kebocoran oke, efeknya terjadi peledakan dan seterusnya oke. Mode-nya oke, MRI-nya 1D. Oke. Dicek dahulu kelayakannya. Nah, perhatikan di sini rekomendasinya ya. Ingat PHA ya. PHA itu adalah fasenya masih preliminary design. Preliminary design. Nah, desain awal. Artinya di sini sistemnya itu belum ada. Ya. Desainnya itu belum ada, masih tahap desain ya. Barangnya belum ada. Jadi coba Anda bayangkan gitu ya. Kalau misalkan Anda identifikasi banyak ini, sedangkan ini fasenya masih belum operasi, maka rekomendasinya itu diberikan kepada siapa? Nah, rekomendasinya adalah diberikan kepada desainernya ya. Desainernya, bukan kepada operatornya ya. Nah, maka bahasa-bahasa recommended actionnya itu adalah untuk lebih ke desain. Jadi kita outcome dari PHA itu adalah untuk mempengaruhi desain ya. Maka di sini bukan dicek dahulu kelayakannya. Kalau dicek dahulu itu berarti sudah pada saat fase operasi ya. Sedangkan kita masih fase preliminary design, maka karena preliminary design maka rekomendasinya harus terkait dengan desainnya ya. Entah itu pemilihan bahannya, entah itu komponen yang harus ditambahkan apa dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Ini punyanya Salsabila ya, Salsabila Ayu. Oke, kita cek. Nah, sistemnya bengkel las ya, bengkel las. Sistemnya bengkel las. Jadi kalau misalkan sistemnya bengkel las ya, sistemnya bengkel las, hazardnya memotong plat logam. Di sini hazard yaitu bukan pada activity ya, activity. Kalau ini kan activity ya. Nah, activity, kalau activity seperti ini itu masuknya adalah HIRA RC kayak kemarin ya, RC. Sedangkan yang kita kerjakan di sini adalah PHA. PHA itu identifikasi bahaya pada sistem atau komponen, bukan pada aktivitas. Jadi di sini hazardnya itu harus terkait dengan komponennya ya. Oke. Jadi misalkan mesin lasnya ya, mesin lasnya itu bagiannya apa saja, itu yang di situ hazardnya harus terkait dengan itu. Oke. Menggunakan APD. Nah, sama ya.
sama. Di sini bayangkan bank kelasnya itu masih akan dibangun, jadi masih didesain. Jadi kalau bahasanya menggunakan APD ya, maka ini adalah digunakan atau direkomendasikan untuk operatornya kan, untuk praktikalnya kan. Nah, maka ini tidak cocok ya untuk rekomendasi PHA. Nah, PHA harusnya direkomendasikan kepada desainernya. Jadi bank kelas itu harusnya didesain seperti apa. Oke. Contoh lagi misalkan punya Wildan ya. Nah, ini sama ya. Subsistemnya memotong plat logam, ini aktivitas. Ingat di sini bukan aktivitas. Kalau aktivitas itu jatuhnya masih IRA RC ya. IRA RC, sedangkan yang kita kerjakan adalah PHA. Oke. Jadi kalau misalkan PHA berarti ya masa digergajinya. Masa digergajinya itu terdiri dari komponen apa saja, itu hasilnya apa. Oke. Hasilnya percikan api ya, kurang lengkap ya, seperti yang tadi. Oke, sama ya, recommended actionnya masih menggunakan APD yang sesuai dan seterusnya. Jadi rekomendasi seperti ini masih belum tepat ya untuk PHA. Oke, nah kita ke punyanya Naza ya. Nah, ini sudah cukup lengkap. Sistemnya mobil ya, sistem pengereman, oke, sangat lengkap. Azatnya sudah lengkap ya, dituliskan di sini ya, memenuhi 3 unsur. Oke, kesalahan produksi oke, efeknya korban jiwa oke, mode produksi nah, di sini mode-nya bukan produksi sebenarnya, mode-nya adalah sudah operasi ya, karena apa namanya, rem tidak memiliki tekanan balik dan harus diinjak terlalu dalam. Ini kan terjadi pada saat operasi ya. Oke, nanti coba diklarifikasi ya. Nah, saya MRI-nya 2D, rekomendasinya oke. Nah, itu seperti ini recommended action-nya ya. Memilih material yang tepat sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nah, FMRI-nya jadi 2E, gauge. Nah, tapi yang kedua ini sudah oke, hazardnya lengkap sudah. Kemudian cost-nya oke, efeknya juga oke, pengoperasian oke, 2D. Nah, ini melakukan perawatan dan pengecekan secara rutin ya. Nah, ini kan kita rekomendasikan kepada pengguna kan ya. Pengguna ternyata sudah operasi fase ya. Sedangkan yang kita minta di sini adalah pada saat mendesain mobil ya. Nah, maka kalau misalkan seperti ini, rekomendasi yang tepat adalah kita rekomendasikan kepada desainer untuk apa? Misalkan desainernya itu harus memberikan buku saku, misalkan ya, manual book. Salah satunya isinya adalah untuk melakukan perawatan dan pengecekan secara berkala gitu ya. Jadi kita tidak berhubungan langsung, kita perannya adalah kita rekomendasi ini kepada desainer, bukan ke pengguna. Jadi kita nggak ada interaksi dengan pengguna. Nah, caranya adalah yang tadi manual book tadi ya. Oke, sudah cukup lengkap ya. Kira-kira itu ya tipe-tipe kesalahan yang dilakukan. Jadi silakan yang lain menyesuaikan ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditanyakan di Classroom. Saya nggak mungkin bahas satu persatu ya karena nanti durasinya terlalu lama. Kira-kira itu yang ini ya yang bisa saya review. Silakan diperbaiki ya, silakan diperbaiki, direvisi, dan saya akan buatkan channelnya di Classroom juga. Oke. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.